Halo Ca, selamat kalian telah menemukan video ini dan selamat mengupas video di Room Story. Udah mulai ya? Udah mulai videonya? Pokoknya. Bentar aja. Segar. Halo Ca, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Dan jangan lupa, mari kita semua berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini. Amin. Ya Ca, sorry, tadi tuh kayak lapar mulu. Kemarin tuh aku habis vaksin. Habis vaksin tuh kerjaannya ya Lapar, ngantuk. Dah, itu doang. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang vaksin itu? Ya, kalau aku sendiri sebagai orang awam yang nggak tahu tentang kesehatan atau yang lain-lain, aku sih menangkapnya vaksin itu sebuah virus yang memang sudah dimatikan atau dilemahkan yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga setelah vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita, antibodi kita itu udah mengenali tuh vaksin. Jadi, nanti kalau memang ada virus beneran yang masuk tuh, nah si antibodi kita itu udah siap perang. Jadinya antibodi kita itu lebih kuat menghadapi virus tersebut. Nah, vaksin yang lagi viral dan banyak diperbincangkan pada saat ini itu yaitu vaksin COVID-19. Pastinya aku yakin banget deh di masyarakat ini dan pean-pean semua inilah, dan termasuk aku juga, kita tuh ada di kubu pro dan ada di kubu kontra. Nah, kalian ada di kubu mana ini? Tim pro atau tim kontra? Sejujurnya, dulu itu waktu pertama kali vaksin COVID-19 ini itu muncul, atau bahkan belum muncul sih, masih kayak ada di simpang siur gitu, aku tuh mikir kalau nggak deh, kayaknya aku nggak mau divaksin dulu, soalnya vaksinnya itu kan masih baru, dan pastinya kalau vaksin baru itu kan masih dalam uji coba. Cuma untuk saat ini kita dihadapi dengan pandemi ini itu nggak dalam waktu yang singkat ya Cah. Udah hampir 2 tahun dunia ini lagi berkubung dalam masalah pandemi. Nah, kalau aku sekarang mikirnya, untuk apa yang aku lakukan, untuk ikhtiarku sendiri. Jadi, selain menjaga protokol kesehatan tentunya, ya salah satunya ya dengan vaksin. Karena ya menjaga aja tuh nggak cukup. Kalau kita jaga, belum tentu orang lain kan juga jaga kan. Jadi, kita harus ada protection diri. Nah, itu salah satunya dengan vaksin. Dan alhamdulillahnya aku sudah vaksin 2 kali dan aku rasa so far masih fine-fine aja sih. Kalau kalian bagaimana? Tulis cerita kalian di kolom di bawah. Aku not too sure sudah berapa vaksin yang diciptakan untuk dijadikan vaksin COVID-19 ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas tentang hal tersebut, jangan lupa, seperti biasa, subscribe channel aku, dan mohon bantuannya sangat-sangat untuk pantau channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa menemani kalian semuanya. Yaitu dengan subscribe, lali Cah. Nggak usah lama-lama, and now let's get to the room. Seperti yang aku bilang tadi, sejauh ini aku not too sure sudah berapa vaksin yang telah berhasil diciptakan untuk vaksin COVID-19 ini. Cuma aku searching dan beberapa wawasan atau informasi yang telah aku dapat sejauh ini, vaksin untuk COVID-19 ini sudah ada 7 macam. Yaitu yang pertama adalah vaksin Sinovac, dimana vaksin ini aku yakin banget untuk kalian yang masih remaja atau 18 tahun ke atas, kalian pasti pada ngincer vaksin Sinovac ini. Soalnya memang dikabarkan kalau vaksin Sinovac ini tuh efek sampingnya tuh lebih sedikit, lebih minim daripada efek samping dari Astra. Even memang dalam tingkat keefisiensi Apa sih Cah? keefektivitasnya Susah amat dah. keefektivitasnya emang si vaksin Sinovac ini itu nggak sebesar dapat melindungi seperti si vaksin Astra. Lalu lanjut yang kedua yaitu vaksin Astra. Lalu selanjutnya adalah
vaksin Sinopharm, vaksin CanSino, vaksin Moderna, vaksin BioNTech. Nah, ini nih yang dikabar-kabarkan vaksin ini tuh sangat bagus, tapi memang harga dari vaksin ini tuh Mehong cucuk meong. Dan ada juga vaksin Janssen, dan yang terakhir adalah vaksin Sputnik. Sorry, Cah, aku nggak tahu spellnya harusnya kayak gimana. Seru sih ya kali kalau kita itu membahas tentang vaksin-vaksin, efeknya dan segala macam, tentang pro dan kontranya. Cuma dalam video kali ini aku nggak akan membahas secara detail tentang hal tersebut. Terus lapo? Oh kak, kamu tuh bikin video ini kalau nggak bahas tentang vaksin. Sabar Cah, sabar. Subscribe dulu, habis itu kalian lanjut untuk nonton video ini. Ya Cah, jadi aku bakal bahas tentang vaksin yang beberapa waktu ini itu sempat viral. Ya, sempat viral dan heboh di TikTok, yaitu vaksin zombie. Vaksin zombie kak? Sing genah kau aja ngeden-ngedeni, aku durung rapi kak. Aku durung kerja kak, aku durung lulus kuliah kak. Tenang Cah, tenang. Apakah itu hoax atau apakah itu beneran? Kita akan mengupas sedalam-dalamnya di video ini. So, jangan lupa untuk tetap stay tune. Jadi, beberapa waktu ini tuh lagi ada heboh-hebohnya di mana ada picture atau ada gambar foto yang telah mempotretkan sebuah aktivitas truk yang telah mengangkut vaksin untuk didistribusikan. Loh ya apa sih kak? Emang apa sing salah kak? Kan emang sekarang itu lagi program gede-gedenya pemerintah yang mengharuskan masyarakatnya itu untuk melakukan vaksin. Jadi nggak ada salahnya kan kalau ada foto truk yang mengangkut vaksin untuk didistribusikan ke daerah-daerah. Iya sih, bener, nggak ada salahnya. Tapi kalau kalian lihat secara detail foto yang terpampang di sini, kalian nggak ada sesuatu hal yang kayak sedikit mencurigakan? Yup, bener Cah. Ada logo Umbrella Corporation-nya di badan truk yang mengangkut vaksin COVID-19 tersebut. Dan tangkapan foto yang sempat menjadi viral ini telah dipopulerkan oleh akun TikTok yang bernama Jill.dan 4 beban. Emang beban hidup kamu seberat itu ya sampai dibikin username? Hehe. Sorry, canda deng, biar nggak sepaneng. Apa sih Cak Umbrella Corporation itu? Umbrella Corporation ini berdiri pada tahun 1980. Nah, Umbrella Corporation ini dulunya sudah membawahi beberapa anak perusahaan seperti kosmetik, bahan kimia, farmasi, dan lain-lainnya. Nah, setelahnya, Umbrella Corporation ini akhirnya menjejakkan ranah dalam pembuatan senjata biologis untuk militer yang mana senjata tersebut yaitu diciptakan untuk membuat virus yang sangat mematikan. Tapi Cah, sebenarnya awal dari didirikannya Umbrella Corporation ini itu bukan untuk melakukan hal tersebut. Melainkan tujuan utama dari didirikannya Umbrella Corporation ini pada awalnya yakni untuk membuat ras manusia dengan genetik baru yang bisa menguntungkan bagi mereka, terutamanya bagi Wesker, di mana nantinya manusia yang bergenetik baru ini tuh akan mematuhi dan menjadikan mereka itu as a god. Jadi bayangin Cah, hitungannya berarti manusia menciptakan manusia untuk menyembah manusia. Pendiri dari Umbrella Corporation ini yaitu terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama adalah Dr. Oswald Spencer, yang kedua adalah Dr. Edward Ashford, lalu yang terakhir yaitu yang ketiga Dr. James Marcus. Awal dari nama Umbrella Corporation ini ternyata dulunya itu adalah Umbrella Pharmaceuticals yang dicetuskan oleh Spencer dan menarik kedua temannya untuk bergabung dan meneliti sebuah bunga yang terdapat di Afrika Barat yang bernama Stairway of the Sun, di mana hal ini diyakini bahwa bunga ini itu terdapat sebuah virus. Tujuannya apa sih kak? Kok dia itu kayak aneh-aneh, senengnya neliti tentang virus-virus, kan medeni ya. Dia itu mau Cah, dia itu ingin membuat
atau meregenerasi manusia menjadi makhluk dengan genetik baru yang nantinya bisa menjadi budak mereka. Dan dari semua penemuannya tersebut, ketiga pencetus tersebut yaitu Spencer, Edward, dan Marcus berhasil menamai virus ini dengan nama T-virus. Tapi seremnya tuh Yoca, ternyata T-virus ini dulunya tuh sudah pernah diuji cobakan kepada individu. Setelah disuntikannya T-virus ini ke individu tersebut, tahu nggak Cah Opo? Ya, si individu itu tadi itu kayak langsung kehilangan akal gitu loh Cah, dan membuat saraf-saraf di otaknya tuh rusak. Dia berubah menjadi sebuah makhluk yang sangat brutal dan membuatnya berubah menjadi semacam makhluk kanibal. Namun karena suatu hal, akhirnya Umbrella Corporation ini harus menghadapi suatu kenyataan yang cukup pahit, di mana pada tahun 2003 perusahaan ini dinyatakan bangkrut dan tutup. Alhamdulillah, terjadi ada zombie. Eits, bukan itu permasalahannya Cah yang membuat berita ini menjadi viral. Yang menjadikan vaksin ini disangkut pautkan dengan penjelasan Umbrella Corporation tersebut. Sedangkan kakak tadi udah bilang kalau Umbrella Corporation ini sudah ditutup pada tahun 2003. Sekarang kan udah 2021. Jauh amat kak kabarnya udah basi. Jadi Cah, seperti yang awal aku bilang tadi, hal ini tuh menjadi sangat heboh dan menjadi sebuah berita yang viral ketika sebuah akun TikTok yang telah memposting atau mengunggah sebuah video yang memunculkan sebuah picture, yaitu sebuah truk, dan di gambar yang memunculkan truk tersebut itu bertuliskan seperti ini. Breaking news, vaksin COVID sekarang sedang didistribusikan. Free vaksin akan didistribusikan ke semua orang di Amerika. Yuk, bener ya. Yang membuat video ini tuh menjadi sangat viral itu tuh dimana gambar tersebut itu memunculkan atau memperlihatkan sebuah truk yang mengangkut vaksin-vaksin yang akan didistribusikan. Itu terdapat logo dari Umbrella Corporation tersebut. Jadi orang-orang pada was-was dong. Kalau truk yang membawa vaksin tersebut itu merupakan truk dari perusahaan yang membuat vaksin zombie. Lalu gimana vaksin yang ada di dalam truk tersebut? Itu beneran vaksin COVID-19 atau vaksin zombie? Dan hal ini pun juga diperjelas oleh akun FNN, di mana akun FNN ini telah memposting sebuah postingan di akun resmi Facebooknya pada tanggal 6 Juni 2020. Jadi FNN ini adalah kepanjangan dari Fake News Network, di mana grup ini sering memproduksi informasi palsu yang bertujuan untuk menciptakan cerita satir atau humor. Nah, jadi dari isi postingan tersebut, itu tuh isinya seperti ini, Cah. Lebih dari 300 truk meninggalkan wilayah Arklay kemarin untuk membagikan vaksin COVID. Sejak wabah virus corona, Presiden Oswald Spencer dari Umbrella Corporation Pharmaceutical Research Facility mendedikasikan semua sumber daya untuk melawan virus ini. Setelah 3 bulan vaksin sukses diproduksi massal dan didistribusikan dimulai hari ini. Sementara, banyak yang takut akan biaya yang sangat besar. Juru bicara Umbrella Corporation yaitu Alfred Wesker menyatakan bahwa vaksin akan gratis untuk semua orang. Tapi perlu diketahui bahwa ada beberapa efek samping yang tidak biasa untuk minggu pertama. Jadi harap tetap stay di rumah. Nah, kalian kalau dengerin statement kayak gini, ngeri gak sih, Cah? Dimana ia menyatakan bahwa vaksin ini itu akan mempunyai efek samping within a week lah ya. Dan dia menyarankan kita untuk tetap stay at home. Aneh gak sih? Serem toh. Kan gak mungkin kan? Ternyata tiba-tiba efek sampingnya itu kita berubah jadi zombie. That's why he suggests to us untuk stay at home within a week after kita mendapatkan vaksin tersebut. Horor. Nah, lanjutannya adalah mengatakan bahwa vaksin saat ini sedang didistribusikan ke seluruh pantai timur bergerak ke arah barat.
Wesker percaya bahwa vaksin ini akan didistribusikan sepenuhnya pada bulan September. Dengan statement seperti itu, menandakan bahwa vaksin ini itu akan benar-benar didistribusikan di seluruh penjuru daerah pada bulan September ini. Ya opo cah pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya, kita sharing di bawah. Apakah berita awal yang muncul tentang vaksin ini, yaitu dimana dulu kan pasti kalian pernah denger toh, waktu vaksin ini tuh awal-awal beberapa masyarakat itu membuat opini bahwa vaksin COVID-19 ini akan bakal dimasukkan sebuah chip yang bisa mengontrol kita. Ya kayaknya sih ini ada sangkut pautnya, kayak related sama apa yang dikehendaki oleh Wesker itu tadi nggak sih? Nah, kita dulu even nggak percaya, atau bahkan antara in between lah ya, antara percaya atau enggak zombie itu ada. Tapi kalau endingnya seperti ini, kita didoktrin terus dengan pikiran-pikiran seperti ini, ngeri nggak sih cah? Yang dulunya kita itu cuma bisa lihat zombie itu di layar televisi, di movie, lalu kalau ini benar adanya, apakah kalian sudah siap untuk menemui Zombie? di kehidupan nyata kalian? Hei Cah, ternyata kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Ternyata berita tersebut merupakan berita yang tidak benar adanya. Iya toh kak, alhamdulillah. Untuk kalian yang belum tahu tepatnya apa sih itu Umbrella Corporation, kalian bisa lihat dah movie-nya. Ini itu ada movie-nya cah ternyata. Pasti kalian gak asing lagi kalau aku sebut nih judul dari movie tersebut, yaitu Resident Evil. Dan ternyata Umbrella Corporation ini juga terkenal di dalam sebuah games yang berjudul pastinya sama lah dengan judul film yang tersebut, yaitu games Resident Evil. Yang suka main PS pasti kalian tahulah tentang games ini, dimana nama-nama dan nama kota yang telah aku mention sebelumnya itu tuh merupakan nama dari karakter-karakter dan nama tempat dari games Resident Evil ataupun film dari Resident Evil tersebut. Jadi cah, memang bener kabar ini itu kemungkinan besar itu adalah hoax. Cah, kalian lego nggak nih akhirnya? Ditambah lagi setelah aku searching tentang foto yang viral tersebut yang bertuliskan Umbrella Corporation itu, ternyata foto itu pertama kali sudah diunggah pada tahun 2012 silam. Foto itu diunggah di situs DeviantArt oleh Clairect Red Field X Fun. Ini orang-orang ngapain sih, susah banget dah kalau buat username ya, kayak belibetan gitu ini ngomong mulut. Nah, postingan itu telah dia posting pada tanggal 22 Oktober 2012. Dan ternyata cah, pada waktu pertama kali foto itu tuh dulu sudah diunggah, foto itu tuh sudah menjadi viral pada masanya. Dan aku nggak tahu kenapa foto ini tuh menjadi viral lagi di tahun ini. Jadi dulu itu yang postingan pertama yang memposting foto tersebut itu tuh banyak banget komentar-komentar yang mempertanyakan akan kebenaran hal tersebut. Dan nih orang yang pemilik akun resminya tersebut itu menjawab salah satu komentar dari netizen yang mempertanyakan hal itu, dan dia pun menjawab bahwa foto tersebut tidak benar adanya. Dan dia membuat statement bahwa fotonya itu tuh merupakan hasil karya atau hasil editan dari adik sepupunya. Cie, pinter amat tuh adik sepupunya. Kalau bakat, bisa lu aja ke jalan yang bener, ngape? Biar gak jadiin warganet ini tuh jadi heboh. Jadi itu dulu Ca cerita di video kali ini. Oke Ca, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, yaitu Aiko Channel. Like video ini dengan jempol yang gede. Klik lombong lonceng di bawah biar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Dan share this video to your friends. And once again, thanks for watching this video and see you on my next video. Bye bye.